film yang dirilis pada tahun 2001 setelah diculik oleh seorang pembunuh anak-anak dan dikurung di ruang bawah tanah yang kedap suara. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun mulai menerima panggilan melalui telepon yang terputus dari korban pembunuh sebelumnya. Anak ini bernama Finney. Meski kalah di pertandingan baseball, lawannya Bruce memujinya mengatakan lengannya sangat kuat, bahkan hampir mengalahkannya. Finney tinggal bersama saudara kandungnya bernama Gwen dan ayahnya yang kasar dan pecandu alkohol. Di jalan akan berangkat sekolah, Finney melihat ada lagi selembaran kertas anak hilang. Di foto itu terlihat anak yang hilang adalah Bruce, seorang anak yang menjadi lawan baseball sebelumnya. Di sekolah, Finney sering diintimidasi dan dilecehkan. Dia berteman dengan teman sekelasnya, Robin, yang melindunginya dari para pengganggu. Adiknya, Gwen, yang memiliki mimpi psikis seperti mendiang ibunya, memimpikan penculikan Bruce dan melihat bahwa dia dibawa oleh seorang pria dengan van hitam dengan balon hitam. Detektif yang datang ke sekolah mewawancarai Gwen, tetapi kesulitan mempercayai ceritanya. Besoknya ayahnya dengan kasar memarahi Gwen karena kesal, karena polisi juga datang ke tempat kerjanya untuk menyelidikinya tentang penculik anak-anak itu. Di sisi lain, ayahnya selalu mengingatkan pada Gwen tentang mimpi itu hanyalah mimpi dan tidak ingin terjadi hal buruk seperti ibunya dulu. Penculik anak-anak atau The Grabber menculik Robin, teman sekelas Finney. Besoknya detektif kembali menyelidiki tentang itu pada Gwen di rumahnya. Karena mengetahui Robin sudah hilang, maka anak-anak lain yang selalu mengintimidasinya mulai melakukannya lagi. Karena Finney sekarang sudah tidak ada yang menolongnya. Sepulang sekolahnya, Finney bertemu dengan seorang pria dengan van hitam dan mengatakan dia adalah pesulap. Tetapi tiba-tiba Finney dibius dan ternyata pria itu adalah The Grabber, menculik Finney dengan balon hitam yang dilepaskan sebagai tandanya. Finney terbangun di ruang bawah tanah kedap suara. Melihat sekeliling di ruangan itu ada sebuah kasur, juga toilet, dan di dinding ada telepon putar hitam dengan kabel terputus yang menurut Grabber tidak berfungsi, tetapi berbeda untuk Finney yang bisa mendengar suara dering teleponnya. Setelah melakukan beberapa cara untuk kabur, Finney mendengar kembali dering telepon itu. Diangkat tapi tidak ada jawaban. Lalu deringan telepon itu kembali berbunyi. Sekarang hantu Bruce tidak dapat mengingat namanya sendiri atau siapa dia ketika dia masih hidup, memberitahu Finney tentang ubin lantai kotor di lorong yang bisa dia lepas untuk menggali terowongan untuk melarikan diri. Bruce harap Finney bisa membuatnya, karena sebelumnya Bruce tidak mempunyai waktu untuk itu. Pencarian polisi terhadap Finney tidak berhasil, juga Gwen yang mencoba mencarinya. Grabber membawa makanan untuk Finney dan membiarkan pintu ruang bawah tanah tidak terkunci. Finney bersiap untuk menyelinap keluar, tetapi dihentikan oleh hantu anak laki-laki lain di telepon bernama Billy, seorang pengantar koran. Dia menjelaskan ini adalah permainan yang dimainkan oleh Grabber dan dia menunggu di lantai atas untuk menyerang Finney dengan ikat pinggang jika dia meninggalkan ruang bawah tanah. Billy mengatakan untuk menggunakan kabel yang ditemukan untuk keluar melalui jendela ruang bawah tanah. Saat mendaki, Finney melepaskan jeruji jendela, mencegahnya untuk naik kembali. Gwen bermimpi Billy diculik dan menceritakan kepada ayahnya tentang apa yang terjadi. Lalu mereka berdua mencoba mencari Finney. Detektif berbicara dengan seorang pria yang eksentrik bernama Max yang tinggal di daerah tersebut bersama saudaranya. Terungkap Finney ditahan di ruang bawah tanah Max yang tidak mereka sadari dan Grabber adalah saudaranya. Setelah perdebatan sengit dengan Grabber saat dia menguji kejujuran Finney, dia membuatnya seolah-olah dia akan membiarkan Finney pergi. Dengan menjawab berbohong, The Grabber kesal dengan Finney. Finney berbicara dengan salah satu korban lainnya bernama Griffin melalui telepon. Griffin menunjukkan kepada Finney kunci kombinasi dan memberitahunya bahwa Grabber telah tertidur di lantai atas. Finney menyelinap ke atas dan membuka kunci pintu, tetapi anjing Grabber memperingatkannya tentang pelarian Finney. Finney berhasil melarikan diri, tetapi di jalan ditangkap kembali. Putus asa atas upaya melarikan diri yang gagal, Finney menjawab telepon dengan kesal untuk mendengarkan korban lainnya, seorang anak nakal bernama Vance yang ditakuti Finney sebelumnya. Vance memberitahu Finney tentang ruangan penyimpanan penghubung yang bisa dia lewati jika dia membuat lubang di dinding dan keluar melalui freezer di sisi lain dinding. Finney membuat lubang dengan penutup tangki toilet dan memasuki bagian belakang freezer hanya untuk menemukan bahwa pintu freezer terkunci.
Gwen memimpikan penculikan Vance dan menemukan properti Grabber. Telepon berdering sekali lagi dan Robin berada di sana. Dia menghibur Finney dan mendorongnya untuk akhirnya kembali dan berjuang untuk dirinya sendiri. Dia menginstruksikan Finney untuk melepaskan gegang telepon dan mengisinya dengan tanah yang dia gali untuk digunakan sebagai senjata. Di hari hujan, Gwen tetap mencari rumah itu yang sebelumnya telah dimimpikannya. Di jalan, setelah dikejutkan oleh hantu korban, dia menemukan rumah itu dan menghubungi detektif. Juga, Max menyadari Finney ditahan di rumahnya dan bergegas ke ruang bawah tanah untuk membebaskannya. Tapi saudaranya membunuhnya dengan kapak. Polisi bergegas ke rumah yang ditemukan Gwen, tetapi ternyata rumah itu kosong. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan mayat korban Grabber yang terkubur. Grabber menyerang Finney dengan kapak, namun Finney berhasil membuat Grabber tersandung dengan tali, menyebabkan dia terjatuh ke dalam lubang yang digali Finney, di mana membuat kaki Grabber patah dan menjebak pergelangan kakinya di jeruji jendela yang ditempatkan di bagian bawah. Para hantu mengejek Grabber melalui telepon sebelum Finney mematahkan lehernya dengan kabel telepon, lalu membunuhnya. Finney mengalihkan perhatian anjing penjaga dengan daging dari freezer dan melarikan diri dari rumah menggunakan kombinasi yang dia ingat sebelumnya. Finney keluar dari rumah di seberang jalan dari kuburan tempat itu, bertemu kembali dengan Gwen, dan polisi bergegas ke rumah kosong itu. Kedua bersaudara itu saling menghibur saat ayah mereka datang dan sambil menangis meminta maaf atas perlakuannya. Kembali ke sekolah, Finney yang percaya diri duduk di samping orang yang disukainya di kelas.